Tes tes, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran? Tes. Tes tes, halo. Halo, halo. Iya Pak, halo Pak. Sip. Suara saya udah kedengaran ya? Sudah Pak. Oke, dari tadi agak nunggu saya. Oke. Mohon maaf sebelumnya, sedikit terlambat untuk masuk karena saya buka puasa dulu tadi ya. Selesai kelas soalnya agak lumayan. eh Oke, jadi kita mulai aja ya untuk kelas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di pertemuan kedua dari mata kuliah Knowledge Management. eh untuk memulai mata kuliah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari atau yang kita dapat pada hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Oke, selesai. Ya, pada pertemuan kedua hari ini, ya kita
akan membahas terkait konsep dari knowledge management ya. Jadi sebelum kita masuk ya lebih dalam lagi gitu kan, sebelum kita menyelami lautan dari knowledge management ya, ada sebaiknya kita memahami terlebih dahulu terkait dari konsep knowledge management ini. Izin untuk men-share screen ya. Tunggu sebentar. Apakah sudah muncul? Belum, Pak. Nah. Kalau sekarang sudah Sudah, muncul? Pak. Oke, Sudah. sip. Nah, ini bentar ya. Wait. Oh, ini karyawan dikit banget ya yang join ya. Ini yang lain nggak ada yang join ya karyawan. Se cuma berdua ini. Farul Rahim aja nggak join. Oke. Ini Mas Soleh ada Mas Soleh? Mas Soleh? Wah, tidak ada suara. Oke, yaudah kalau gitu ini kita mulai saja ya. Pertemuan 2 kita akan membahas terkait dari knowledge management. Sorry. Ini saya share screen kelihatan ya? Berpindah layarnya ya. Iya, Pak. Oke. Konsep dari knowledge management. Nah, sebelum kita masuk mempelajari atau mengetahui definisi dari knowledge management, kita harus paham betul atau kita harus paham dulu dari fundamental yang membentuk knowledge management. Ya. Knowledge management itu terjadi ya, itu dari yang namanya tingkatan pengetahuan. Nah, tingkatan pengetahuan ini ya, jika teman-teman sudah familiar atau sudah pernah mendengar, itu terdiri dari beberapa tingkat. Dimulai dari data, informasi, pengetahuan, dan terakhir adalah wisdom. Di mana wisdom itu adalah tingkatan terakhir, ya ketika sudah pengetahuan itu ada kebijaksanaan. Ya, kita bagaimana bisa bijaksana dalam penggunaan pengetahuan dan sebagainya, sehingga apa yang kita terapkan, apa yang kita pelajari gitu kan, apa yang menjadi pengetahuan kita itu dapat digunakan sebaik-baiknya oleh orang banyak, bukan malah sebaliknya kita gunakan pengetahuan kita untuk merugikan orang banyak, seperti itu ya. Definisi ya, data itu adalah fakta, observasi atau persepsi. Yo Bang Soleh, ada suara? Mana nih Bang Soleh nih? Ada jelas-jelas. Oke, oke. Oke, sip. Ya, jadi ya data itu ya merupakan fakta, observasi atau persepsi yang mungkin benar atau tidak benar. Berbeda ya dengan informasi ataupun pengetahuan. Data ini berupa angka mentah atau bisa dibilang raw material ya, di mana data ini tuh tidak memiliki value, tidak memiliki arti. Ya, mungkin teman-teman sekalian sering mendengar yang istilah data itu berarti, data itu berguna, data itu segalanya. Yes, that's correct. But if only, ya perlu di-highlight, hanya jika data tersebut disajikan atau disandingkan atau dikaitkan dengan data-data lain. Sehingga sudah diolah, sudah diproses sehingga memiliki value. Ya, yang bernama informasi. Inilah, informasi merupakan kumpulan data yang telah diproses atau diolah sehingga mempunyai arti. Jadi kalau kita hanya memiliki data toh, angka-angka, persepsi dan sebagainya, ya kan? Ya itu tidak berarti gitu kan. Hoax dan sebagainya. Apalagi hoax gitu.
ya itu makin tidak berarti. Jika kalian memiliki data 25.000, 100.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta. Menurut kalian itu data apa? Apakah data itu berarti? Tidak. Itu hanya sekumpulan data acak. Hanya sekumpulan angka random. Hanya sederetan angka yang tidak memiliki value. Tetapi jika data-data tersebut disandingkan dengan data lain yang menjadi kumpulan data, diolah atau diproses ya sedemikian rupa, ternyata itu memiliki arti. Oh, ternyata data 25.000, 100.000 dan sebagainya itu adalah data penjualan, data income, data pendapatan dari apa? Dari penjualan atau income penjualan Tamiya gitu kan. Yang awalnya tidak memiliki arti, yang hanya sekumpulan atau sederetan angka random, begitu disandingkan atau dikumpulkan dengan data-data lain yang dikaitkan dan sehingga diproses sedemikian rupa, maka akan menghasilkan apa? Informasi yang memiliki value, yang memiliki arti. Nah, lalu kumpulan dari informasi, kebiasaan, keahlian, keterampilan, pemahaman ya yang diperoleh dari pengalaman latihan atau melalui proses belajar itu menjadi sebuah hal yang namanya adalah pengetahuan. Jadi perlu di-note di mana ya pengetahuan itu tidak hanya sekumpulan informasi. Yes, memang sejatinya adalah dia kumpulan-kumpulan dari informasi. Tetapi ya tidak hanya sekedar informasi-informasi yang disajikan dalam sebuah dokumen, sebuah laporan, tetapi di dalamnya ada apa? Ada habit, ada expertise, ada skill, ya. Bahkan ada yang namanya ya pengalaman, ya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman gitu. Let's say kalian mendapatkan tadi data penjualan bulan Maret 25, hari pertama 175 dan sebagainya. Kemudian bulan April, wah ternyata terjadi pelonjakan 500.000, 700.000, 800.000, 500, 600. Bulan Mei naik 1 juta, 3 juta, 2 juta, 4 juta. Di situ kalian ada apa? Ada pengalaman. Ada apa? Ada keahlian yang kemudian membuat kalian, oh ini ternyata peak seasonnya atau cara penjualannya seperti ini. Sehingga penjualan bisa terus menaik. Oh ternyata strategi atau approach yang harus diterapkan adalah A, B, C, D. Oh ternyata produk Z lebih diminati daripada produk T. Dan seterusnya. Dari situ kemudian itu akan mendapatkan yang namanya pengetahuan. Jadi dari sekumpulan informasi, dari pengalaman, dari olah pikir, ya, keahlian kita, keterampilan kita, itu yang kemudian akan apa? Menghasilkan yang namanya pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan untuk penjualan. Penjualan apa? Tamiya, gitu kan. Berbeda nanti ketika teman-teman sekalian misalnya let's say menjual yang namanya apa? Seblak. Itu ada lagi data-data, informasi, pengalaman, keterampilan yang kemudian akan berbeda jika disandingkan dengan Tamiya. Akan tetapi jika seblak, kemudian teman-teman semua menjual takoyaki, kemudian menjual wagyu, mungkin teman-teman sekalian akan menemukan sebuah pattern untuk apa? Karena memiliki satu industri yang sama, F&B. Tetapi perlu dimasukkan tambahan lagi sebagai informasi dan juga pengalaman untuk pengetahuan adalah jenis makanan atau origin dari makanan tersebut. Ya, apakah dari tadi Western, Indonesia punya, gitu kan, Japanese dan sebagainya. Itu yang kemudian akan menjadi sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini pada dasarnya terbagi, ya. Ada yang namanya explicit knowledge dan juga ada yang namanya tacit knowledge.
Explicit knowledge itu ya seperti ini. Saya memberikan pemaparan PPT ini ya. Ini berupa dokumentasi, teman-teman sekalian bisa punya. Berbeda halnya dengan tacit knowledge. Tacit knowledge itu adalah pemahaman, pengetahuan yang memang bisa didapatkan atau hanya berada di dalam otak. Penyampaian saya ini, pengisian kuliah ini merupakan sebuah tacit knowledge. Dimana ini sudah berdasarkan dari hasil pengalaman, best practice, dan juga historical saya gitu kan, yang kemudian bisa saya sampaikan menjadi kepakaran yang bisa digunakan. Nah, itulah perbedaannya. Eksplisit bisa kalian dapatkan di dalam dokumen, laporan, penjualan, dan yang lainnya PPT. Tetapi ketika tacit knowledge, teman-teman semua akan lebih sulit untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkan seorang narasumber yang expertise di dalam bidangnya, ya, yang kemudian rela untuk kemudian bercerita, untuk membagikan pengalaman hidupnya, untuk membagikan pengalamannya pada suatu event, pada suatu kondisi, suatu situasional, itu sangat jarang. Misalnya nih kalian lagi nongkrong, ngopi-ngopi. Bro, tahu nggak? Kemarin gue main saham, akhirnya gue cut loss. Tapi gue nggak terlalu rugi. Karena ternyata setelah gue cut loss, mereka makin turun. Gue tuh udah punya feeling. Gue tuh kemarin udah melakukan analisis fundamental. Kita ngelihat dari ini. Ada satu berita yang gue yakin banget ini bakal turun. Itu ada tacit knowledge. Kita sponge. Kita menerima. Knowledge transfer. Knowledge exchange. Dimana kita mengetahui, oh ternyata ini caranya. Itulah. Nah, ini. Explicit versus tacit. Dari pertama, karakteristik atau sifat dasar. Ya. Ketika kita membicarakan terkait tacit, ini akan berupa apa? Personal dan bergantung pada konteks. Tadi let's say ketika lagi nongkrong, ya mungkin kita akan berbicara terkait apa? Stok. Iya, tulisan saya jelek, tapi nggak apa-apa. Stok atau yang namanya saham. Sementara untuk eksplisit, ya dapat dikodifikasikan dan dijelaskan. Ya, dijelaskan apa? Tertulis, terdokumentasi seperti apa ya ini yang ada di dalam PPT ini. Ini merupakan sebuah explicit knowledge yang bisa disampaikan, yang bisa kalian baca ulang. Tetapi ketika tacit, ini apa? Harus kita menyerap langsung dari orang yang bersangkutan. Untuk formulasi, ya sulit untuk diformulasi, direkam, disandi, atau diartikulasikan. Sementara untuk eksplisit, ya dapat dikodifikasikan dan diteruskan dalam bahasa yang formal dan sistematis. Kenapa tacit ini bersifatnya sulit? Karena ini ada pengalaman. Memang tetap bisa, gitu kan? Tetap bisa dikodifikasikan, tetap bisa didokumentasikan, tetapi memang akan lebih sulit, ya. Sulit untuk dilakukan transfer knowledge, gitu. Karena kemudian kalian semua ketika menerapkan hal tersebut, tacit knowledge dari seseorang, setelah melakukan transfer exchange, kalian mencoba, kalian akan mendapatkan inputan baru yang kemudian akan menghasilkan output yang berbeda. Kemudian ada yang namanya proses pengembangan, ya. Tacit ini tercipta tuh tidak cepat. Tidak semata-mata membaca materi, oh iya oke, gua ngerti, selesai, dan enggak. Tetapi ada yang apa namanya trial and error, ya. Sehingga apa menghasilkan yang namanya best practice. Tadi seperti contoh penjualan Tamiya gitu kan. Bulan Maret masih puluhan ribu. Bulan April naik ratusan ribu, sudah mendekati jutaan. Bulan Mei sudah mulai masuk ke dalam jutaan dan seterusnya. Itu ada apa di dalamnya? Ada yang namanya trial and error. Mungkin saja di bulan Mei turun lagi ke ratusan ribu. Karena ternyata mencoba untuk strategi baru, niatnya untuk membesarkan tapi ternyata malah turun. Nah, di situ ada apa? Pengalaman. Ada trial and error, ada best practice. Yang kemudian oh ternyata untuk strategi ini tidak mempan. Akhirnya di apa? Di channel, di switch seperti itu.
Sementara kalau untuk eksplisit ya, ini melalui penjelasan pemahaman pengetahuan tacit dan interpretasi informasi. Jadi lebih mudah untuk apa? Untuk dijelaskan. Lokasi ya. Tacit ini tersimpan dalam kepala manusia. Jadi untuk mendapatkan tacit ya, memang harus dilakukan dengan apa? Knowledge exchange. Literally kita harus berbicara langsung, bertukar pikiran, brainstorming dengan seorang pakar, seorang expertise, atau seseorang yang memiliki apa? Tacit ini. Bukan kemudian didokumentasikan, gitu kan? Bukan melalui ini. Hal yang kemudian kalian baca nih, tacit, eksplisit dan sebagainya. Itu mungkin kalian bisa baca ulang, tetapi apa yang kemudian saya sampaikan, apa yang saya ceritakan, yang tidak tertulis dalam dokumen PPT ini, itu yang disebut ada namanya tacit. Dan tidak bisa dituangkan ya ketika memang hanya membaca. Tetapi harus apa? Bertukar pikiran, brainstorming, dan sebagainya. Sementara untuk eksplisit, ini bisa ada di dalam yang namanya dokumen. Ada dokumen, ada file PPT ini yang sedang dibaca, kemudian ada di laporan penjualan, dan juga dokumen-dokumen lainnya. Ya, disitulah yang kemudian bisa di-reuse. Teman-teman semuanya tadi yang sudah saya katakan, kalian bisa membaca ulang dari dokumen ini. Tetapi apa yang disampaikan secara tacit tidak. Kecuali memang kalian bisa melakukan kodifikasi. Tapi balik lagi kepada formulasi yang sudah saya jelaskan. Proses kodifikasi tersebut akan sangat sulit. Proses konversi. Konversi menjadi pengetahuan eksplisit akan melalui proses eksternalisasi. Yaitu ya tadi. Dengan apa? Dengan penyampaian direct. Yang kemudian bisa dikonversikan kemudian menjadi knowledge asset di orang atau di individu tertentu. Dukungan TI. Jelas. Karena dia beradanya di dalam otak, akan sulit untuk di-manage. Oleh karena itu ketika kita ada namanya tacit knowledge dari seseorang atau dari seorang pakar, itu harus kemudian dilakukan konversi. Harus dilakukan yang namanya konversi dengan cara apa? Dengan cara tadi mendengarkan dan kemudian dikodifikasi sehingga bisa menjadi eksplisit. Ketika sebuah tacit knowledge, misalnya tidak ada pemahaman atau pakarization gitu, atau expertise. Ada expertise ya terkait apa? Misalnya terkait mesin Mercedes gitu kan. Dia sudah menjadi montir selama 30 tahun. Kita melakukan knowledge exchange. Nah, kita catat dari yang dijelaskan. Biasanya tuh itu akan berupa export stories. Ya, Mas. Jadi kalau misalnya nih ya, bushing arem udah bunyi-bunyi ya, itu tuh belum tentu Mas, bisa aja cuma kotor gitu kan. Kita harus apa? Kita coba ngecek, oglek-oglekin. Kita coba goyang-goyangin bannya ke atas bawah, ke kanan kiri, baru kita cek. Shock breaker ya Mas, itu belum tentu yang baliknya lambat itu lebih bagus. Itu ada yang namanya duration, tergantung dia dari panjang shock breakernya. Kalau misalnya dia pendek, kemudian baliknya lama, itu baru bagus. Tapi kalau panjang baliknya lama ya sama aja. Itu akan ada tacit. Tetapi apa? Kita kemudian bisa mencatat. Kemudian kita bisa merubah itu menjadi sebuah eksplisit. Nah, ketika sudah bisa merubah menjadi eksplisit, ya, baru dapat didukung dengan TI. Dengan apa? Ya dengan let's say sistem pakar yang teman-teman buat, yang teman-teman semua akan buat sebagai proyek akhir. Yang kemudian dari situlah bisa disebarluaskan, bisa digunakan oleh banyak orang. Media yang diperlukan apa? Ya memerlukan media komunikasi. That's it. Untuk tacit. Ya baik menggunakan Zoom, ketemu langsung, menggunakan chat dan sebagainya. Tetapi akan sangat jarang untuk chat. Tetapi kalau untuk eksplisit dapat ditransfer melalui media elektronik. Ya, dengan apa namanya? Dengan Google Drive, dengan YouTube, dengan copy paste dan sebagainya. Inilah eksplisit dan tacit. Nah, jika kita lihat ya,
hubungan antara data, information, dan juga knowledge. Untuk value ya, data raw ya yang sudah saya jelaskan, dia memiliki value low tapi bahkan nggak cuma low, tetapi mendekati zero. Low to zero. Wow. That's quite impressive kan? Dimana semua orang mengagung-agungkan data. Yes, data is important, data is valuable, but only if it's sudah diproses menjadi sebuah information. Ketika data tersebut sudah disandingkan, sudah dikombinasikan, sudah dikolaborasikan dengan data-data lain, maka data tersebut baru memiliki value karena sudah menjadi information. Dan ketika sudah di titik information ini, maka value-nya itu sudah berubah menjadi medium, high, atau bahkan very high. Nah, knowledge ini ya, ini yang akan mengawasi di dalam value tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait data, information, dan juga knowledge? Saya rasa tidak, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjut saja ya. Nah, kita masuk ke dalam yang namanya knowledge management atau KM ya, bukan kilometer. KM is the process of chaptering and making use of a firm's collective expertise anywhere in the business on paper. Ini. Kata kuncinya chaptering and making use. Ya. Ketika kita lihat di sini ya, ini orang, gitu kan. Ada people, kemudian ada information request. Di sini ada yang namanya explicit knowledge base. Ya kan? Kemudian di sini ada explicit knowledge masuk dan kemudian ini yang kemudian akan menjadi apa? Information request, explicit knowledge. Tetapi ketika seseorang melakukan oral communication, nah ini yang terjadi nih, yang namanya tacit knowledge di dalamnya. Seperti ini akan menjadi sebuah yang namanya tacit knowledge ketika melakukan namanya communication, direct communication. Nah, KM ya atau knowledge management itu adalah proses gimana kita bisa mendapatkan, bisa yang namanya melakukan knowledge transfer, knowledge exchange dengan seseorang yang memang memiliki tacit knowledge, memiliki expertise di dalam bidang tersebut. Kemudian dari yang kita terima, kita olah sedemikian rupa ya untuk kemudian bisa digunakan kembali gitu kan. Nah, untuk mendapatkannya bisa di dalam documents atau in database ya untuk explicit knowledge atau di dalam people set ya atau ya tadi hanya ada di pikiran orang yang bisa disampaikan melalui oral communication yang disebut dengan tacit knowledge. Nah, ini ya untuk ideal dari knowledge management ya. Maaf, sebentar.
Halo, halo, cek. Sudah tampil ya? Tes, tes. Kedengar suara saya? Ya, siap Pak. Tes. Oke. Siap, Maaf, siap. tadi ada sedikit call. Nah, tadi sampai mana kita ya? Oke. Nah, untuk ideal dari knowledge management, ya, bisa kita lihat di dalamnya. Di sini ada people, ya. Ada people sesama people akan melakukan apa? Namanya knowledge exchange. Nah, ya pada dasarnya knowledge exchange ini ya kita ngobrol, kita nongki-nongki bareng dan sebagainya. Itu sudah menjadi yang namanya knowledge exchange. Karena pasti setiap orang tuh memiliki yang namanya apa? Tacit knowledge. Kita bisa menyerap knowledge apapun dari seseorang. Nah, disinilah kemudian ketika dua orang sedang ngobrol, people, nggak cuma dua orang mungkin, banyak orang ya melakukan interaksi, komunikasi. Ini ada yang namanya knowledge exchange, ya pertukaran knowledge atau namanya knowledge transfer. Jadi ketika kalian sedang ngobrol nih ya, jangan pakai lagi, ngobrol yuk, gosip yuk, jangan. Pakailah, knowledge exchange yuk. Jadi ternyata apa? Lebih keren, gitu kan. Jadi lebih ke wah anak IT banget nih, gitu kan. Wah knowledge management banget. Padahal mas sebenarnya ngobrol gitu kan. Gua ada knowledge exchange ini. Yuk mau nggak? Nah, gitu kan. Kemudian setelah ini sesama people ya melakukan knowledge exchange ya. Ini ada yang namanya knowledge internalization ya, yang kemudian akan masuk sebagai knowledge asset ya. Knowledge asset akan disimpan ya. Ketika nih Mas Soleh nanti bercerita pengalamannya gitu kan menghandle klien 50 miliar. Bercerita kepada saya gitu kan. Iya, Mas Isan gini 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 gini. Oh, saya mendapatkan ilmunya gitu kan. Oh, ternyata tips dan triknya adalah tampan gitu kan. Nah, masuk sebagai knowledge asset saya. Oh, berarti harus tampan dulu nih gitu kan. Buat dapat 50 miliar gitu kan. Nah, dari sinilah kemudian masuk gitu kan sebagai knowledge asset. Nah, knowledge asset kemudian bisa di apa? Knowledge serius ya kepada people. Kemudian saya cerita gitu kepada Pak Nanang. Pak, tahu nggak Pak? Trik buat dapetin klien 50 M harus tampan Pak. Nanang bilang, loh itu kan yang sudah saya lakukan. Nah, gitu taunya. Jadi Ngaco nih Bapak nih. wah itu yang sudah saya lakukan. Masa bisa dapat 100 M? Nah, gitu. Wah ternyata saya dapat lagi nih knowledge asset. Nah ada lagi nih mas yang namanya knowledge masuk. Oh iya. Ternyata apa? Ya apa yang dikatakan Mas Soleh? Approve. Harus tampan dulu untuk mendapatkan klien miliaran gitu kan. Nah kemudian dari Kliennya knowledge cewek semua Pak. kenapa Pak? Kliennya bisa cewek semua. Waduh, itu mah urusan Pak Nanang nih ya. Oke, itu Pak Nanang Pak Bang Soleh udah lah. Itu saya angkat tangan lah ibaratnya. Kemudian dari sini ya bisa yang namanya apa? Knowledge chapter gitu kan. Di chapter lagi ke dalam apa? Ke seseorang. Wah, Mas Ulin nih, denger nih. Oh, tampan ya. Apa ya parameter tampan ya? Rambut menawan, wangi, bikin on. Apalagi ya? Kemudian itu menjadi apa? Knowledge chapter. Dan kemudian apa? Terjadi lagi knowledge exchange. Inilah yang namanya ideal dari knowledge management. Nah, sejarah KM. Ya KM itu namanya ngobrol, namanya bertukar informasi itu sudah banyak, sudah sejak lama. Nah, tapi memang kemudian itu sudah mulai diagangkan itu dari tahun 1800 dalam usaha di bidang industrial. Kemudian 1850 ini di bidang transportasi, 1900 berada di bidang komunikasi, 1950 di bidang komputerisasi, 80 sampai 2000 ada di bidang visualisasi. Ya, kenapa saya bilang seperti ini? Ya sebetulnya memang sudah lama ini ada knowledge management gitu kan. Tetapi ya ketika hanya di bidang-bidang khusus yang kemudian mengerti sebagai knowledge management. Pada dasarnya ya ketika misalnya nih Bang Soleh gitu kan. Ya itulah sebetulnya sudah apa? Sudah menerapkan yang namanya knowledge management. Sudah ada knowledge exchange di dalam disimpan di dalam knowledge asset.
Dan itu apa? Tacit knowledge. Ketika ini apa? Yang kita lagi menerapkan yang namanya knowledge management. Menerima, ada yang namanya knowledge exchange, diterima baik dari explicit knowledge maupun dari tacit knowledge, seperti itu. Nah, untuk KMO atau knowledge management organization ya, ini bisa kita lihat ya. Ini di dalamnya ada yang namanya create ya, create knowledge, kemudian itu di-collect ya, didapatkan, kemudian diolah, diorganize ya. Setelah dipilah-pilah, di-refine, dimantapkan. Kemudian akhirnya di-disseminate, dibagikan ya, dan kemudian maintain. Terus berulang lagi. Di dalamnya atau boundary dalam ininya akan dibanding apa? Teknologi, culture ya, competition, intelligence, dan leadership. Ini yang kemudian disebut sebagai knowledge management drivers. Teknologi jelas untuk medianya ya. Mungkin dulu untuk mendapatkan tacit knowledge itu akan sangat sulit. Harus bertemu langsung, nongki bareng gitu kan. Udut dulu kali gitu kan. Tapi saat ini ya dari menggunakan Zoom. Ya, Mas Soleh misalnya Lece lagi pergi ke Berlin. Gitu. Telepon ke saya. Pak Ihsan, saya baru saja gitu kan berhasil mendapatkan jackpot nih Pak. 50 M. Itulah kemudian, wah gimana tuh Bang Soleh caranya? Sini saya ceritakan. Nah, terjadilah kemudian knowledge exchange dari tacit knowledge. Itu terjadi apa? Melalui media, melalui teknologi yang kemudian sudah tidak terbatas harus bertemu, sudah tidak harus bertatap muka, tapi bisa secara direct communication. Kemudian di real culture, competition, intelligence, dan leadership. Nah, untuk yang di sini adalah create collect, ini merupakan sebuah knowledge management process. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin Mas Ulin mau nanya ke Mas Soleh gimana cara menjadi tampan. Monggo. Mas Ulin sudah lebih tampan dari saya dia, Pak. Waduh, luar biasa ini. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, manfaat dari knowledge management. Wah, ada banyak nih ya. Terbagi menjadi individu, komunitas, dan organisasi. Pertama dari individu, jelas. Knowledge management ini akan membantu individu dalam pekerjaannya. Kenapa? Ya, jelas ketika misalnya dia mendapatkan sebuah knowledge baru, maka dia akan terbantu. Gampangnya adalah ya, bagaimana caranya bisa berproduktif. Bagaimana caranya bisa menyelesaikan suatu pekerjaan A. Itu adalah namanya knowledge transfer, knowledge exchange. Yang kemudian apa akan membantu individu dalam pekerjaannya. Kemudian akan menghemat waktu untuk pembuatan keputusan yang lebih baik dalam penyelesaian masalah. Dari ada banyaknya knowledge yang diterima, kemudian dikelola, itu kemudian akan muncul solusi yang terbaik bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian ada membangun ikatan komunitas dan organisasi, membantu agar individu tetap up to date gitu kan. Ya, jelas. Oh ternyata ada ya yang lagi viral. Pejabat itu tuh, gitu kan, yang Rubicon gitu kan. Nah, itulah kemudian tetap up to date. Oh, ternyata kita kemudian dapat knowledge transfer, knowledge exchange terkait apa? Jangan lupa bayar SPT seperti itu kan. Jangan lupa melaporkan SPT tahunan dan sebagainya. Oh iya, yang awalnya tidak aware. Oh iya, ini udah bulan Maret ya, kita harus bayar SPT seperti itu. Asal jangan disalahgunakan ya sama pejabat nya gitu kan. Kemudian adanya menyediakan tantangan dan kesempatan untuk berkontribusi di organisasi. Selanjutnya adalah dari komunitas. Ya, komunitas akan mengembangkan kemampuan profesional, menyediakan proses belajar mengajar, memfasilitasi networking dan kolaborasi yang efektif, mengembangkan kode etik profesional dan mengembangkan bahasa yang sama. Dan yang terakhir adalah dari organisasi akan membantu menjalankan strategi, menyelesaikan masalah dengan cepat, menjalankan praktek terbaik, meningkatkan pengetahuan dan produk dan pelayanan, mengumpulkan ide, meningkatkan kesempatan dan inovasi dan yang lainnya. Ya, ini semua sebetulnya pada dasarnya merupakan sebuah manfaat ya ketika kita memiliki ilmu atau knowledge ya. Apapun knowledge-nya pasti akan berguna.
kecuali knowledge yang tidak baik. Apakah ada knowledge yang tidak baik? Tentunya tidak. Asalkan kita memang bisa menempatkan. Knowledge yang mungkin terlihat tidak baik, sebab bisa menjadi baik. Jika malah apa? Itu kita jadikan sebagai pembelajaran agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu, knowledge itu adalah baik. Nah, tipe-tipe KM. Yang pertama adalah mengumpulkan dan menggunakan ulang pengetahuan terstruktur. Pengetahuan sering tersimpan ya dalam beberapa bagian dari output yang dihasilkan oleh perusahaan, seperti desain produk, laporan proyek, prosedur yang sudah diimplementasikan, ataupun apapun yang sudah didokumentasikan yang kemudian bisa diulang atau digunakan kembali. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan namanya GitHub, gitu kan? Itu kemudian teman-teman ingin membuat sebuah simulasi kepegawaian. Nah, teman-teman mencari di GitHub, oh ternyata sudah ada. Atau misalnya teman-teman sudah pernah membangun sebuah sistem informasi kepegawaian untuk industri A atau untuk perusahaan A. Ternyata perusahaan B membutuhkannya. Teman-teman bisa langsung menggunakan dari yang sudah pernah dikerjakan. Sementara yang kedua adalah mengumpulkan dan berbagi pelajaran yang sudah dipelajari atau lesson learned dari praktek-praktek. Sama dengan sistem informasi kepegawaian digunakan di industri bakery. Nah, kemudian sistem informasi kepegawaian ini ingin digunakan di industri apa? Otomotif. Nah, karena berbeda industri ternyata membutuhkan adanya adjustment. Oleh karena itu kemudian dari adjustment tersebut ya itu harus dimodifikasi dari praktek yang sudah pernah dilakukan, dari sistem informasi yang sudah pernah diselesaikan. Next adalah mengidentifikasi sumber dan jaringan kepakaran. Nah, ini adalah bagian dari sistem pakar dan ini adalah hal yang akan kalian atau harus develop pada perkuliahan ini. Proyek ini bermaksud untuk menjadikan kepakaran lebih mudah terlihat, lebih mudah untuk ditransferkan, dikonversikan, ya, diakses oleh banyak orang. Jadi tidak hanya karyawan. Ketika teman-teman semua membuat sebuah sistem pakar yang bersifatnya untuk general, maka bisa diakses oleh semua orang dan itu pasti akan membantu. Dalam hal ini adalah membuat fasilitas koneksi antara orang yang mengetahui pengetahuan dan orang yang membutuhkan pengetahuan. Yang berikutnya adalah membuat struktur dan mematakan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan performansi. Proyek ini memberikan pengaruh seperti pada proses pengembangan produk baru atau desain ulang proses bisnis dengan menjadikan lebih eksplisit atau terbuka dari pengetahuan yang diperlukan pada tahap-tahap tertentu. Next, yaitu mengukur dan mengelola nilai ekonomis dari pengetahuan. Ya, pada dasarnya banyak perusahaan ya memiliki aset intelektual, hak kekayaan intelektual ya, hak paten, copyright, merek dan sebagainya. Nah, dengan mengetahui semua aset ini memungkinkan perusahaan untuk membuat revenue dan biaya untuk perusahaan dengan membuat sebuah another income sources dan yang lainnya. Terakhir ya, ada menyusun dan menyebarkan pengetahuan dari sumber-sumber eksternal. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan tidak menentu telah meningkatkan kepentingan dan kesungguhan pada bisnis intelligence system. Ini saya yakin teman-teman sudah mendapatkan ya bisnis intelligence system. Ya di dalamnya ada DSS, pastinya ada OLAP, kemudian ada data mining, data warehouse ya mungkin ya, dan yang lainnya. Yang kemudian ya di sinilah perubahan lingkungan yang bisnis yang cepat dan tidak menentu ya ini akan untuk membantu dalam ranah bisnis intelligence system. Seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bentar Pak ya. Bagaimana? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada Pak. Salah. Maaf maaf Pak, ini ada dua orang. Oke, Guys, dari saya boleh ini oh Pak. gimana? Monggo, Mas Soleh. Boleh sedikit cerita ini masuknya ke tes sheet atau kemana Pak? Gimana? Waktu itu saya pernah ya main saham gitu kan. Saya beli waktu itu per lembar sekitaran 550. Ya, sebenarnya saya tahan sampai setahun sehingga akhirnya dia sampai ke angka 800. Oke. Oh, bagus dong.
ya karena saya pertahankan karena saya lihat grafiknya deh selama setahun itu naik turun kan, nggak belum Ya. menentu. Akhirnya saya tahan sampai setahun sehingga sampai di 800 Hmm, dan akhirnya saya withdraw. Itu maksudnya ke tes sheet saya atau gimana? betul. Itu masuk ke tesit. Kenapa? Karena dalam prosesnya sampai Mas Soleh bisa mendapatkan 800, pasti Mas Soleh sudah mempelajari apa? Fundamentalnya. Sudah mempelajari apa? Chartnya. Kemudian sudah Iya membaca betul Pak. bisnisnya. Betul ya? Iya. Kemudian itu akan apa? Pengalaman. Nah, itu tuh nggak bisa Mas diceritakan. Nggak bisa dituliskan. Kayak, ya udah kita ketika lagi nongkrong, kemarin tuh gue bener baca nih fundamental. Gue tuh ragu sebetulnya sempat turun ke 400. Let's say ya, ini Mas Soleh bercerita gitu kan. Tapi kemudian gue Iya. fundamentalnya bagus loh revenue-nya. Terus gue cari tahu kenapa sih bisa turun. Oh, ternyata ada news nih terkait pembubaran dari sebuah direksi. Oh, pantas turun. Tapi ini secara penjualan sama produk bagus. Udahlah gua tahan dulu aja. Bener aja, gua tahan setahun, gua kemudian jadi cuan. Nah, itu udah kemudian jadi tasip. Orang akan apa namanya? Ketika mendengarkan ada yang namanya knowledge exchange, ya kan? Knowledge exchange, oh berarti sebetulnya bisa aja kalau kita sabar sampai terus memantau fundamental, ya kita bisa mendapatkan cuan gitu kan. Ya kecuali fundamentalnya udah acur-acuran gitu kan, direksinya bubar-bubaran, kita pertahanin, nah itu goblok gitu kan. Ya, itu mah parah, Pak. Kayak gitu kan. Itu namanya mau Iya. nyari mati gitu. Iya. Makanya jadi itu ada masuknya adalah tesit gitu kan. Tapi ketika misalnya nih Mas Soleh gitu kan, ya kemudian hanya belajar gitu kan secara eksplisit dan sebagainya, dan kemudian dia udah langsung nge-withdraw saat itu juga, yaitu ya menjadi bukan tesit juga gitu loh. Itu ya udah apa namanya, tetapi ya ketika kemudian rugi ya, let's say di cut loss 450 ketika turun. Nah, Mas Soleh itu juga kemudian belajar dari beberapa pengalaman-pengalaman, kemudian itu digabungkan itu menjadi apa? Tesit. Jadi sejujurnya pada akhirnya mau mau cepat atau lambat itu akan menjadi apa? Tacit knowledge. Karena itu apa? Di dalamnya mengandung pengalaman dari Mas Soleh. Seperti itu. Sudah clear ya Mas Soleh ya? Siap. Mantap ini. Untung 800, 300 makan-makan kali kita. Udah habis, Pak. Buat apa Mas Soleh? Habisnya. Ada urusannya. Wah, lah, lah, lah. Oke, mungkin ada lagi yang mau tanyakan dari Mas Soleh atau Mas Olin. Boleh terkait knowledge, boleh terkait KP, boleh terkait apa, cewek gitu kan. Cewek mau Mas Soleh aja lah ya, lebih jago lah. Saya juga banyak belajar dari Mas Soleh loh. Ya. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan. Udah pada dapat ya informasi terkait siapa dosen pembimbingnya ya. Sudah, Pak. Mas Ulin udah dapat ya informasinya. Mas Ulin kalau nggak salah jadi sama Pak Tunas ya. Oh, saya belum, Pak. Oh, belum gabung ke grup. Belum ada itu, Pak. Itu Oh, di email email apa di mana, Pak? Dapat informasinya. melalui grup WhatsApp SITTS, Mas. Wah, belum ada saya, Pak. Waduh, Mas Soleh invite Mas Soleh. Minta tolong. Bisa nggak? Grup WhatsApp SITTS. Iya. Atau Mas Soleh juga belum gabung? Kayaknya belum juga, Pak. Belum ada info. Soalnya saya kirimnya dapatnya lewat email. Oh, ya wis, ini sekalian saya informasikan deh ya. Mas Soleh jadinya sama Pak Aziz, Mas Ulin, saya coba deh, saya juga lupa jadinya Mas Ulin sama siapa ya? Nggak sama Pak Tunas deh. Ntar ya, Ulin. Ya benar sama Pak Tunas, Mas Ulin ya. Bersama dengan Mas Fahru Rohim. Kalau Mas Soleh sama Pak Aziz ya tetap. Siap-siap, Pak. Siap. Aduh. Udah menghubungi Pak Aziz. Sudah ketemu tadi sekalian ngobrol dan sudah bertanya.
Ya berarti aman ya untuk membuat apanya Insya tadi. Allah aman. Mas Ulin bisa segera hubungi Pak Tunas ya nanti. Oh, siapa? Siap. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada kendala atau apa gitu dengan perkuliahan atau dosen yang lain? Monggo bisa ditanyakan juga sekaligus di sini. Kalau untuk yang kafe ini Pak, Mm-mm. itu kan kita misalnya sudah bikin pengajuan dan sudah dapat persetujuan juga, dapat balasan dari kampus. Itu langsung sudah mulai atau gimana itu Pak? Soalnya masih banyak juga yang tanya gitu kan. Terus ada Udah juga dapat yang belum surat pengantar ke industrinya belum? sudah dapat Pak. Oke, kalau sudah dapat ya langsung diserahkan ke industrinya, ke perusahaan atau instansi masing-masing. Kalau sudah di oke kan ya langsung segera mulai. Oke, siap, siap Pak. Terus terkait misalnya yang belum pada dapat tempat kafe karena mungkin dia ada sedikit kendala belum ambil KRS atau apa itu gimana Pak ya? Alasan belum ngambil KRS apa? Ya mungkin karena keuangannya belum ini, mungkin masih ada sedikit memudahkan atau apa gitu Pak. Kalau masalah itu sejujurnya di luar wewenang saya, jadi mungkin bisa langsung Iya, koordinasikan dengan Mbak Anin ya. Tapi sih oke tadi siap. menyampaikan penting diberitahukan dulu, diinformasikan. Bilang aja ke Mbak Anin, entah itu lagi ada masalah apa, kendala apa, atau mungkin halangan Ber- apa. Diinformasikan aja ke Mbak Anin yang penting. ya. Berarti belum belum bisa ambil KP kalau seperti itu Pak. Kalau kita belum ambil KRS-nya juga. Betul, Oh, berarti harus ngambil KRS dulu baru bisa kita melaksanakan KP. betul. Hmm, Karena maksud sesudah, saya pertanyaan, ya pertanyaan saya ke situ sih. ya jadi memang harus mengambil KRS dulu, baru bisa apa namanya melaksanakan KP seperti itu. Jadi memang sangat 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 disarankan untuk segera bisa mengambil KRS ya. KRS udah tinggal 3 kok yang belum. Hmm, siapa itu Pak? Hmm, Sampai saya lupa namanya. Ya pokoknya adalah. Iya, lupa saya. Ini ya. Itu. Sudah udah saya plotkan semuanya. Jadi begitu dia sudah mengajukan dan sebagainya ya saya langsung oh ya udah ini apa namanya eh dosen pembimbingnya silakan langsung dikoordinasikan seperti itu. Berarti nanti ini sih sistemnya gimana Pak nih? Pas anak-anak nganterin surat ke industri itu Mm-mm. diantar sama pembimbing atau mereka sendiri yang mengantarkan surat? Bisa dikoordinasikan dengan dosen pembimbing apakah ingin menemani atau tidak tapi normally adalah mahasiswa datang sendiri seperti itu Mas Soleh. Oh gitu Pak ya. Heeh. Terus laporan kegiatannya itu per hari, per minggu atau gimana ya? Maksudnya Kalau kita harus minta tanda tangan pembimbingnya yang di kampus ataupun di perusahaan itu harus ada tanda tangan atau tidak ya Pak? betul ada. Jadi untuk syarat melaksanakan sidang KP ya itu adalah atau seminar KP sudah melakukan bimbingan setidaknya 8 kali dan Hmm, sudah memprestasikan dan sudah memprestasikan dan mendapatkan nilai dari perusahaan tempat KP mereka. Seperti itu Mas Oleh. oke siap. Soalnya banyak juga yang bertanya Iya, sistem atau konteksnya kayak gimana gitu kan. betul. Jadi memang ada apa namanya eh, form penilaian juga untuk instansi atau perusahaan dan itu yang akan kemudian memegang 20% dari nilai keseluruhan KP. Seperti itu. Nanti dosen pembimbing pun juga memberikan penilaian, tapi yang memang porsi terbesar adalah dipegang oleh dosen penguji seperti itu. Siap. Mungkin ada lagi atau masih ada yang masih bingung? Monggo. Berarti untuk awal
misalnya yang jauh Pak, ditaruh yang di luar kota gitu kan. Kalau Nah, dia kan misal pembimbingnya contohlah Pak Isan, sedangkan orang itu mahasiswa itu adanya di Jogja. Itu gimana Pak sistemnya Pak? wah kayaknya kalau Esi nggak ada mas yang kayak gitu. Ya, Esi, ya memang tidak ada. wah kalau kalau itu silahkan tanyakan ke Kaprodinya, Bang Soleh. Kok bisa diploting jauh-jauh? Soalnya banyak yang bertanya ke M Soleh seperti itu Pak. Hmm, paham gua. Peka, Ataupun apa, yang di Bekasi gitu kan. nah, itulah apa namanya kalau misalnya mungkin masih Jabodetabek bisa dikoordinasikan ya. Bisa Apa lebih koordinasi. untuk apakah bimbingan online juga diperbolehkan? Kalau kebijakan dari ESI diperbolehkan ya untuk bimbingan online ya. Jadi tinggal eh, per masing-masing dosen pembimbing apakah mengizinkan atau enggak. Tapi kalau dari ESI sendiri mengizinkan seperti itu. Oh, berarti untuk membawa surat pengantarnya itu mahasiswanya harus datang ya tanpa online gitu ya. Ke instansi maksudnya ke Ya, perusahaan. kecuali kalau perusahaan bapak lu gitu loh. Iya iya iya. Temen gitu yang nggak usah nggak apa-apa. Siap. Kayak Berarti gitu mereka mas. ya biar biar ini aja lah ya harus harus suruh datang lah kalau misalnya ada yang mau magang di TE ataupun di mana gitu kan. Hmm. Sebenarnya kalau masa urusan dengan perusahaan itu disesuaikan Mas Oleh dengan apa namanya Siap. kebijakan perusahaan. Harus datang ya berarti datang. Tapi jangan ingat juga kalian kan juga punya kuliah. Tapi kalau karyawan mah emang kuliahnya malam ya aman insya Allah. Yang pasti banyak pertanyaan tuh Bisa. untuk kelas-kelas reguler. Wah tadi banyak banget sebutan pertanyaan. Ya, memang Itu kalau misal begini Pak. Maaf Pak. oh, Itu kalau misalnya kita KP-nya bukan di jurusan ataupun di bidang IT itu gimana Pak ya? Kan misalnya banyak juga ada yang kerja di semacam mungkin di restoran ataupun di eh purnia kecantikan. Itu gimana Pak ya? Apakah boleh bisa tapi itu boleh diperbolehkan? Bisa Pak. tapi output yang dihasilkan tetap related to IT seperti itu. Oh gitu. Mm-mm. Jadi ya misalnya mereka membuat digital marketing lah, membuat marketing plan, membuat tata kelola TI, membuat audit, melakukan audit, membuat sistem ya. Tapi harus tetap related tuh IT seperti itu. Tapi boleh bebas Oh mau jadi ini. intinya bebas di mana aja gitu, yang penting ada outputnya gitu Pak. Loh. Yang penting outputnya jelas dan itu berhubungan dengan bidang IT. Gitu. Jangan sampai kuliah IT tapi outputnya adalah jurnal besar keuangan gitu. Kan bahaya Eh, gitu. Bingung siapa yang ini nanti. ngomong-ngomong Bapak lagi makan ya Pak? Iya, maaf ya. Gue belum makan buka full banget kelas dari jam 5 Iya dari pagi. memang pagi siang pagi sore. Punten banget ya, mohon maaf sebesar-besarnya ini makan laparnya nggak tahan, perut udah perih buat Ya mohon maaf ya. isi dulu perut nggak apa-apa Pak. Iya punya kaprodi beginilah ya. Kita juga maklumin Pak. Tapi satu-satunya prodi loh yang udah aman semua, udah keplotin semua kagak pusing. Yang lain belum memang. Ah, ya masalahnya paham, nggak Iya usah iya iya. ceritain lah ya. Siap siap. Gitu. Nah, jadi insya Allah SI bisa semuanya lulus tepat waktu lah untuk Insya harapannya. Allah amin Allahumma amin. Maaf aja punya kaprodi yang rewel ya. Kerjanya chat di grup. Memang harus gitu Pak. Soalnya jangan kan di grup kalau kita ngujum aja nggak rewel nggak ada yang ngomong Pak. Iya makanya gitu. Repot nanti tiba-tiba udah 8 tahun aja kuliah. Wah, kan jari jangan sampai lah. Kok jangan Pak. Iya, insya Allah semuanya tepat waktu lah ya. Nggak ada yang sampai Insya di. Allah. Biar segera eskom lah bosan gua ngeliat lu lagi gitu kan. Oke, mungkin dari Mas Ulin atau Mas Oleh mau ada yang tanya lagi? Mas Ulin gimana aja nih? Mas Ulin, Mas Oleh Aman udah, Pak. Mas Ulin, Mas Oleh udah pada makan belum? Belum Ini Pak. lagi Saya makan baru Pak.
Selesai doang belum? Saya habis ini baru biasanya selesai kuliah baru saya cari. Makan bareng kita Mas Ulin ya. Kurang ajar dia nggak ngajak-ngajak. Keburu habis sama santri, Pak. Waduh. Iya 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 iya. Mas Ulin jadinya bikin apa? Nah, kalau yang itu masih mikir itu, Pak. Milih yang mana ini? Mas Ulin karena kemarin sempat saya arahkan kepada pembuatan sistem Sistem pakar. itu, iya. Terus habis itu terkait pengajaran, Mas saya plotkan ke Pak Tunas karena dia memang kompetensinya di ranah sistem dan database, Mas Ulin. Jadi mungkin bisa diserempetkan ke arah sana ya, Mas Ulin. Jadi kayak misalnya saya ingin outputnya bikin sistem pakar nih, Pak, minta bantuannya gitu, Pak. Iya, betul, betul. Nanti, Siap, siap. betul. Terus dalam proses penulisan laporannya dan sebagainya. Bagus Mas Ulin, kok bisa bikinnya sistem pakar aja. Biar satu project untuk 2 mata kuliah langsung. Jadi nggak terlalu apa namanya hektik banget ya semester ini gitu. Mas Soleh gimana Mas Soleh? Ada lagi mau didiskusikan? Saya Gaple rasa kali gitu gaple. Pak. Oke, ya wis. Kalau misalnya sudah tidak ada yang didiskusikan, kita tutup. Ini by the way yang megang recording siapa ya? Akhir-akhir jangan dimasukin ya. Punten banget nih. Emang kenapa Pak? Jangan dong, lagi makan gua. Nggak kelihatan loh. Ya udah, kalau gitu ini kita tutup ya Ya, untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya atau selamat beristirahat. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Saya Chef NCLT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak.